Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang di rumah Aura. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Nah teman-teman, ini saya sudah ambil kipas angin, saya taruh di dapur karena saya tuh mau bikin video di dapur nih teman-teman. Jadi mumpung saya lagi semangat, ya udahlah saya stay kamera handphone dan gak lupa pasang kipas angin karena cuaca tuh lagi bener-bener panas kalau pagi sama siang. Cuman alhamdulillah kalau setelah asar di tempat saya itu udah turun hujan teman-teman. Jadi kemarin 3 hari berturut-turut tuh udah hujan gede banget ya. Cuman sebentar, paling gak ya setengah jam, lumayan ya. Jadi ada hawa-hawa adem gitu teman-teman. Nah ini saya lanjut cuci piring dulu. Karena tadi pagi setelah bikin sarapan, masak ya, nggak saya videoin, mohon maaf. Belum sempat saya cuci teman-teman. Terus itu nasinya juga udah habis, kalian aja saya cuci ya. Oke, cuci piringnya udah selesai, lanjut saya bersihin di area sinknya. Dan ini teman-teman, di tempat saya kan airnya tidak PDAM ya, masih pakai sumur bor. Nah karena di belakang saya itu kan sawah, jadi airnya tuh memang kurang bagus ya teman-teman, harus pakai filter. Cuman karena saya nggak punya penampungan dan tidak ada filter, jadinya ya kotor banget ya. Memang setiap hari kamar mandi terus bak mandi atau ember itu harus sering disikat, kalau enggak jadi ini teman-teman, jadi kayak apa ya, kayak ada karat-karatnya atau kayak apa gitu deh, hitam-hitam gitu teman-teman. Terus ngaruh juga di keramik dapur ini ya, di pojokan itu suka ada kuning-kuningnya kayak bekas karatan gitu. Jadi belum bisa hilang karena memang saya tuh bersihnya belum terlalu fokus ya, masih dilap-lap aja gitu ya. Dan ini lanjut saya bersihin kompor dulu. Jadi kompornya nggak saya cuci, hanya saya lap-lap aja pakai lap kompor ya teman-teman. Jadi ini tuh tisu kompor teman-teman, kalau pengen dipakai lagi ya nggak apa-apa, dicuci terus dijemur. Cuman kalau pengen dibuang juga nggak apa-apa karena harganya juga murah ya. Satu box itu isi berapa ya, pokoknya tebel banyak banget. Itu saya beli 6.000 teman-teman. Jadi kayak tisu aja, cuman kalau tisu kan mudah sobek. Nah kalau tisu kompor tuh enggak ya. Nah sekalian aja pinggir-pinggirnya juga saya lap-lap. Saya tuh udah lama banget ya belum bersihin atau merapikan kitchen set. Nantinya lain waktu mau saya bongkar, saya pilih-pilih yang kira-kira udah nggak kepake, mau saya buang-buang aja gitu teman-teman, daripada menu-menuin tempat ya. Kadang-kadang kan ada yang pecah, ada yang apa gitu, masih belum dibuangin gitu. Nah belakang udah selesai ya teman-teman. Ini lanjut saya mau jemurin baju karena tadi sebelum cuci piring tuh saya sudah giling pakaian. Jadi saya giling satu putaran aja. Sekarang saya nyucinya itu 2 hari sekali ya teman-teman. Pokoknya setiap Mbak Tita selesai ganti seragam ya udah langsung saya cuci gitu. Kadang-kadang di laundry, kadang-kadang cuci sendiri. Pokoknya semau aja. Tapi kalau pakaian putih itu saya lebih ke laundry. Karena kalau dicuci di rumah nanti bakalan jadi warna krem atau warna coklat muda gitu teman-teman. Ya itu ya, karena memang airnya yang jadi masalah. Dan ini saya habis cuci litter box ya, wadah pasirnya Mas Dudul. Jadi setiap buang kotorannya Mas Dudul itu kan setiap pagi, kemudian pasirnya itu saya jemur supaya tidak ada bakteri gitu teman-teman. Terus pasirnya juga bersih, kering ya. Dan lanjut ini saya juga mau nyuci keset kamar mandi. Terus itu juga ada bekas handuk, itu udah sobek, jadi saya gunakan aja untuk lap-lap di bagian depan gitu teman-teman. Sayang kalau mau dibuang ya.
Jadi kalau keset kamar mandi itu kan gampang banget basah, jadi harus sering ganti, sering dicuci. Kadang-kadang Mas Dudul juga suka tiduran di keset teman-teman. Nah ini udah saya sikat-sikat, udah saya giles seperti ini ya. Sebenarnya kalau nyuci di manual seperti ini tuh enak ya, cuman kadang-kadang tuh kalau banyak banget kan capek ya. Kita mah milih yang praktis-praktis aja pakai mesin cuci teman-teman. Cuman ya karena kendalanya airnya kurang bagus, terus baunya juga kurang enak ya, jadi lebih baik di laundry ya teman-teman. Terserah sih, kalau memang kepengen dicuci sendiri juga nggak apa-apa. Kalau di laundry rasanya sekarang orang lebih milih yang simple ya di laundry gitu ya teman-teman. Dan itu saya juga nyuci sapu, jadi bukan kurang kerjaan ya. Kadang-kadang kalau sapu itu kan suka ada bekas minyak-minyak atau lengket-lengket apa gitu ya. Kalau untuk nyapu lagi jadinya lantainya kotor lagi teman-teman. Makanya jalan satu-satunya ya udah saya cuci lagi. Itu kan bisa dilepas pasang teman-teman ya. Jadi kalau udah dicuci mau saya pakai di dapur nantinya, karena sapu dapur itu patah. Waktu itu Mbak Tita ngebukin, ada kecoa digebuk gitu ya pakai sapu. Terus sapunya patah gitu teman-teman. Jadi ya udahlah, ada sapu nganggur 3, cuman agak kotor, dicuci aja daripada beli lagi gitu ya. Bukannya pelit ya teman-teman, sebenarnya kalau saya tuh sekarang lebih milih mempergunakan barang yang masih ada, masih layak pakai. Nanti kalau rusak baru saya beli lagi gitu ya. Nah setelah ini saya mau bongkar belanjaan. Jadi kemarin itu saya biarin aja tergeletak, belum saya rapiin. Tapi sebelumnya saya pengen ngerebus telur dulu, karena rencananya kan saya kepengen bikin telur balado untuk makan sore anak-anak pulang sekolah gitu ya teman-teman. Jadi saya tuh memang masaknya 2 kali. Kalau pagi itu masak untuk bekal anak sama untuk sarapan, dan biasanya siang hari saya masak lagi untuk makan sorenya teman-teman. Jadi memang masaknya sedikit-sedikit gitu, yang penting habis ya. Nah ini saya lap-lap dulu wadahnya ya teman-teman, karena kan storage-nya udah kotor, banyak debu. Jadi sebelum digunakan lagi ya dibersihin lagi gitu ya. Jadi belanjaan kali ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya, yang penting-penting aja gitu, yang cukup. Cuman kayaknya kali ini saya lebih banyak beli cemilan ya teman-teman, karena sekarang tuh temen anak-anak saya lebih sering kerja kelompok atau main ke rumah gitu. Kalau nggak disediain cemilan itu suka kasihan ya, kadang-kadang harus beli dulu gitu daripada nanti harus keluar beli jajanan. Ya udah saya sediain aja yang cemilan kering ya, gampang. Nanti kalau minuman biasanya saya bikinin es teh atau bikinin sirup kayak gitu ya. Kalau makanan basah biasanya ya mendingan suruh makan aja gitu teman-teman. Dan ini kan musim hujan ya, kayaknya nanti-nantinya kalau hujannya deras bakalan lebih sering bikin mie godok atau mie rebus, karena saya suka banget bikin mie godok Jawa gitu loh. Oke, ini saya masukin dulu ke storage-nya ya teman-teman. Jadi kalau minyak goreng, mie instan, terus bahan makanan itu tersendiri, kemudian perlengkapan mandi sama kayak sabun-sabun juga tersendiri gitu ya. Nah kemudian ini saya masukkan cemilan-cemilan ya. Jadi kali ini saya cemilannya tuh banyak letikan seperti ini, karena anak-anak tuh seneng ya, suka iseng-iseng sambil ngerjain tugas. Terus teman-temannya juga pada seneng, dan gak ketinggalan ini saya juga beli makanannya Dudul sama teman-temannya. Ada vitamin juga, ada snack juga gitu. Yang penting kalau sudah tersedia itu aman ya. Kalau Mas Dudul rewel tinggal dibukain snack gitu aja. Terus kemarin saya juga beli kopi ya teman-teman, 1 renteng. Ini kopi krim, saya taruh di atas dispenser aja, jadi kalau bikin tuh gampang, tinggal sobek aja gitu. Terus ini saya juga mau refill kayak gula aren, kopi gitu ya. Jadi kalau gula aren yang bubuk ini biasanya untuk bikin kopi hitam teman-teman, karena rasanya tuh enak banget pakai gula aren. Nah kopinya sebenarnya saya masih punya kopi Lampung, cuman kadang-kadang pengen cepet pakainya kopi kapal api, karena kalau kopi Lampung itu kan ngeres banget ya, harus disaring. Jadi ya nggak apa-apa untuk persediaan. Nah kalau udah penuh kayak gini kan rasanya tenang ya. Jadi amunisi saya setiap pagi kopi itu sudah penuh. Terus lanjut, ini saya mau refill kecap nih teman-teman. Jadi kecap itu wajib banget
harus ada, karena Mbak Tita tuh makan apa aja kayaknya harus pakai kecap ya, entah telur, entah sop pun pakai kecap teman-teman, tinggal ditambahin pakai cabai rawit. Terus ini juga saya refill kaldu jamur ya, jadi saya belinya itu yang ukuran sedang aja. Lanjut, ini saya juga mau refill cairan pencuci piring, jadi saya pakainya merek ini teman-teman, karena menurut saya sama aja ya bersihnya, terus wanginya juga nggak bikin enek. Pokoknya wanginya tuh segar, bikin betah cuci piring teman-teman ya. Nah kalau ukuran yang sedang itu tidak lebih, jadi cukuplah dimasukkan ke botol. Oke lanjut, ini saya tadi udah istirahat sebentar kemudian memasak. Jadi masakan saya kali ini yang simple aja, 2 menu, tumis kacang panjang sama balado telur. Ini saya mau bikin bumbu tumis kacang panjang, bawang merah, bawang putih diiris, sama cabai rawit merah, cabai merah keriting. Kemudian ini saya juga udah sangret terasi teman-teman, supaya pas bikin sambal itu terasinya udah matang ya, udah sangrai. Dan ini saya mau bikin tumis kacang panjangnya dulu ya, ditumis dulu bawang merah, bawang putih sampai wangi kecoklatan, kemudian masukkan lengkuas, daun salam, masukkan rebon karena saya pakai rebon juga, terus pakai cabai juga, kemudian masukkan kacang panjangnya. Nah kacang panjangnya udah bersih ya, ini saya potong-potongnya tuh pakai pisau biar cepet karena saya juga belum sarapan. Lalu masukkan gula merah teman-teman, masukkan terasi sedikit aja supaya kacang panjangnya itu cepet lemesnya, cepet layu teman-teman, jadi matangnya juga enak. Kemudian tambahkan air ya, jadi kalau masak kacang panjang biar cepet empuk tuh tambahkan rebon ataupun tambahkan terasi teman-teman, terus tambahkan air secukupnya ya. Kalau teman-teman gak suka pakai air juga nggak apa-apa ya, kacang panjang yang kering gitu, cuman kalau saya sukanya pakai air sedikit, kemudian ditutup supaya empuk. Nah ini saya mau bikin bumbu balado ya, ada tomat, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Kemudian tambahkan air sedikit supaya dihaluskannya itu lebih cepat. Nah seperti ini ya teman-teman, udah simple banget masakan saya kali ini. Dan ini kacang panjangnya udah menyusut airnya, tandanya tuh udah mateng, udah empuk. Wanginya juga enak banget ya karena ada rebonnya, ada terasinya dikit. Kalau nggak suka terasi ya nggak usah pakai terasi ya teman-teman. Nah ini udah mateng, siap dihidangkan. Karena saya tuh males cuci piring lagi, jadi ya udah saya pakai fry pan yang bekas untuk tumis kacang panjang ya, biar nggak bolak-balik nyuci teman-teman. Nah bumbu yang udah dihaluskan ditumis ya, menggunakan minyak sedikit aja, kemudian masukkan daun jeruk 1, kemudian masukkan lengkuas dan daun salam, tambahkan air, kemudian tambahkan garam, tambahkan gula, dan tambahkan penyedap kaldu jamur. Diaduk-aduk sampai menyusut ya, tapi nggak menyusut banget gitu teman-teman, yang kira-kira bumbunya itu tidak langu ya. Nah kalau udah tinggal dimasukkan telurnya. Sebenarnya kalau bikin balado itu telurnya lebih enak digoreng dulu teman-teman, tapi supaya tidak terlalu banyak kalori nggak apa-apa langsung dimasukkan aja seperti ini. Cuman putih telurnya itu dikerat-kerat sedikit supaya bumbunya meresap. Kemudian kalau saya tambahkan kecap sedikit aja, jangan terlalu banyak, supaya baladonya tuh rasanya lebih legit, terus warnanya juga cantik teman-teman, tidak terlalu merah pucat, dan kalau sedikit itu tidak kecoklatan gitu ya, jadi rasanya lebih enak, pedas, manis, legit, gurih gitu. Nah sambalnya ditaruh di atasnya, kemudian kalau saya itu taburin bawang merah goreng teman-teman. Jadi masakan saya hanya seperti ini aja teman-teman untuk makan sore ya. Menu yang sangat sederhana. Jangan lupa kerupuk. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.